Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 1 Desember 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Tentu kami akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi terbaru mengenai pemuda di Kota Makassar yang tewas ditusuk oleh kakak kandungnya sendiri. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Embah dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Embah. Ya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan rekan Embah bagaimana kemudian peristiwa ini dapat terjadi dan kapan juga di mana peristiwanya terjadi. Silakan. Ya, baik, Vio. Pada Senin 1 Desember 2025, tepatnya di Jalan Gunung Lati Mojol Lorong 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ini terjadi peristiwa berdarah di mana seorang pemuda bernama Ayub, usia 22 tahun, merenggan nyawa atau meninggal dunia setelah bertikai dengan kakaknya atau kakak kandungnya sendiri bernama Ardi, umur 30 tahun, di depan jalan Lorong 3 Jalan Latimojong. Itu sekitar pukul 7.30 WITA. Saat itu eh, korban Ayub yang hendak menuju tempat kerjanya sebagai buruh harian lepas di Pelabuhan Makassar ini bertemu dengan kakaknya Ardi yang memegang senjata tajam jenis pisau berukuran panjang. Kemudian terlibat cekcok dan dari cekcok itulah keduanya bertikai hingga Ayub ini dikejar dan ditusuk oleh Ardi. Ini menurut penuturan warga setempat bernama Rosdiana yang melihat kejadian itu. Eh, Rosdiana mengatakan korban Ayub ini dikejar dari depan lorong ke dalam rumahnya dengan kemudian ditusuk menggunakan benda tajam sehingga Ayub terkapar di dekat pintu rumah Rosdiana dengan kondisi bersimbah darah. Setelah kejadian, Ayub oleh warga sekitar ini dibawa ke RS Akademis, namun selama beberapa saat di RS Akademis, Ayub sudah dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Ayub pun dibawa ke RS Bayangkara untuk keperluan penyelidikan kepolisian. Untuk motif dari pertikaian ini diduga ada dendam dari sang kakak ke adiknya, namun belum diketahui pasti persoalan apa yang membuat sang kakak hingga gelap mata dan menikam ataupun menusuk adiknya hingga meninggal dunia. Phil. Oke, baik. Dan apakah kemudian Ardi atau pelaku ini sudah berhasil diamankan atau juga ditangkap per hari ini? Ya, hingga saat ini aparat kepolisian dari Polsek Bontoala sementara telah membentuk tim untuk mencari keberadaan pelaku karena pelaku Ardi seketika kabur setelah menusuk adiknya ini dan meninggalkan adiknya dengan kondisi luka parah. Jadi saat ini keberadaan pelaku belum diketahui dan masih dalam pengejaran kepolisian oleh Polsek Bontoala. Baik, dapat disampaikan rekan Emba mengenai luka tusukan yang dialami korban ada di bagian mana saja dan total ada berapa luka yang disampaikan? Ya, untuk luka-luka yang dialami korban dari penuturan warga setempat, ya dari penuturan warga setempat dan kepolisian ada total 4 luka tusukan yang dialami korban, yaitu di bagian rusuk kiri, rusuk kanan, ada juga di paha dan lengan korban. Eh, Saat ini jenazah dari almarhum masih berada di RS Bayangkara untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Iya. Iya, baik. Dapat disampaikan juga rekan Emba ada total berapa saksi mata yang sudah dimintai keterangan oleh polisi mungkin?
Sejauh ini penuturan Kapolsek Bontoala, Kompol Andi Aris Abu Bakar, sejumlah saksi ini tidak disebut secara rinci telah dimintai keterangan, utamanya warga-warga yang menyaksikan kejadian itu di lokasi kejadian. Salah satu warga yang kami temui, Rosdiana, juga mengaku menyaksikan saat korban dikejar oleh kakaknya menggunakan senjata tajam dan menyaksikan juga korban terkapar di pintu masuk rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Untuk penyebab pasti ataupun motif di balik peristiwa pembunuhan ini masih didalami kepolisian. Hanya saja dari penuturan Andi Aris oleh keterangan warga setempat, sang kakak ini diduga menaruh dendam dan sudah beberapa kali keduanya terlibat cekcok begitu. Bahkan sudah pernah didamaikan oleh pemerintah setempat, namun kejadian cekcok atau pertikaian kembali terjadi pagi tadi. Baik, dan setelah kejadian di pagi hari tadi, rekan Emba, bagaimana kemudian kondisi TKP pasca kejadian? Apakah sudah ada kemudian dipasangi polis lain? Ya, setelah kejadian, personil dari Bitdokes Polda Sulsel yang melakukan olah TKP langsung memasangi garis polisi. Namun setelah olah TKP, kami dengan awak-awak media yang lain ini berada di lokasi, garis polisi telah dicopot atau dibersihkan dari lokasi. Jadi sudah bersih dari garis polisi setelah tim Dokpol melakukan olah TKP. Jadi sampai saat ini kita akan menunggu bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari pencarian pelaku, karena tadi juga disampaikan sudah ada membentuk tim dari kepolisian itu sendiri ya, rekan Emba? Ya, sehingga saat ini kita masih menunggu update terbaru dari kepolisian terkait pencarian ataupun penyelidikan terhadap pelaku. Apakah sudah ditemukan atau masih dalam penyelidikan? Ini kami masih akan mengonfirmasi lebih lanjut ke Polsek Bontoala. Apakah ada informasi mengenai pernyataan dari warga sekitar lingkungan tempat kejadian atau mungkin dari pihak RT RW dan sebagainya? Ya, saat kejadian tadi di lokasi aparat pemerintah dari RT RW setempat tidak ada yang kami temui, hanya tetangga korban dan juga sempat mewawancarai ayah angkat korban, di mana ayah angkat korban ini mengatakan kedua saudara kandung ini memang sudah sering terlibat cekcok, pertikaian ataupun perkelahian begitu, dan diduga itulah yang menjadi pemicu dendam di antara mereka. Iya, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Kami juga turut berbela-sungkawa atas keluarga yang ditinggalkan dan juga semoga segera ditemukan pelaku dari penusukan ini. Selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas rekan Emba. Berikutnya Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari Kapolsek Bontoala, Kompol Andi Aris Abu Bakar, serta pernyataan dari tetangga korban yakni Rosdiana. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yang kami dapat di TKP, di mana yang pelaku ini dendam sama ke korban. Kami belum mendapatkan sedetail mungkin masalah apa sampai didendam sehingga dia melakukan tindak pidana pembunuhan seperti itu. Ini korban alami luka di bagian mana saja, Mbak? Luka yang ada di dada sebelah kiri, pinggang dengan lengan. Jadi luka tusukan itu ada 4. Dan kebetulan yang korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit akademis, namun korban tidak bisa tertolongkan seperti itu. Artinya ini pelaku dan korban saudara kandung, Bang, ya? Ya betul, jadi antara pelaku dengan korban saudara kandung, malah satu rumah lagi seperti itu. Dan ini setelah melakukan penikaman sampai meninggal adiknya, lari katanya itu dan Pelakunya? kakak. Ya, menurut keterangan daripada warga dan kami sudah gali informasi di TKP bahwa pada saat selesai melakukan penikaman atau pembunuhan, langsung yang bersangkutan melarikan diri. Dan kami sudah membentuk tim untuk melakukan pengejaran di mana posisi atau keberadaan pelaku. Mudah-mudahan secepatnya pelaku ini bisa diamankan untuk diproses lebih lanjut. terima kasih. Belum ditahu motifnya,
senjata tajam yang digunakan yaitu benda tajam dan belum ditahu pastinya apakah menggunakan sebilah badi atau parang, karena saksi yang didapat di lapangan hanya melihat langsung bahwa panjang itu barang, sehingga kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah itu yang digunakan pelaku barang buktinya badi atau parang, seperti itu. Kan Pak Toh, saya mau ke pasar, tapi kudengar orang dari luar, jadi keluar mak jalan, pas dari luar, baku buru nih sama adeknya, bawa parang panjang, dan parang atau pisau. Jadi saya kan kulihat begitu takut kak lari masuk rumahnya Maria. Jadi sudah kejadian itu sudah mina tikam adeknya, lari mak masuk di rumahku, baru itu si korban ikut di belakangku, masuk di dalam di rumahku, masuk di dalam di rumahku, di belakang pintu di situ terkapar. Apa Begitu kira-kira kejadiannya. masalahnya? Apa masalahnya itu? Udah tahu masalah sepele, jadi sudah mau bertengkar. Jadi itu dendam itu kakaknya. Oh, Nah, dia bagus saudara kandung ini? saudara kan Oh, di kakak. Terus Di situ mau di Pampito Tino. begini. Oh, di situ. Oh, pagi mau menyelamatkan diri begitu, Dik? Minta pertolongan, Bu? Iya, tapi kan di sini selalu Bisa gitu tunjuk. bagian sini kan pasti belakang. Di situ mau di Pampito Tino. Begini. Oh, di situ. Oh, pagi mau menyelamatkan diri begitu, Dik? Minta pertolongan, Bu? Iya, tapi kan di sini selalu Bisa gitu tunjuk. bagian sini kan pasti belakang. Di situ mau di Pampito Tino. Begini. Oh, di situ. Oh, pagi mau menyelamatkan diri begitu, Dik? Minta pertolongan, Bu? Iya, tapi kan di sini selalu Bisa gitu tunjuk. bagian sini kan pasti belakang.
Sudah ada yang dalam. Di situ mau di Pampito, Tino. Oh di situ. Iya, dalam sini. Oh sampai mau menyelamatkan diri begitu deh. Minta pertolongan Bu. Iya, tapi kan di sini bisa lalu. Bisa gitu tunjuk. Bagian sini kan pas belakang. Sudah ada yang dalam. Di situ mau di Pampito, Tino. Oh di situ. Iya, dalam sini. Oh sampai mau menyelamatkan diri begitu deh. Minta pertolongan Bu. Iya, tapi kan di sini bisa lalu. Bisa gitu tunjuk. Bagian sini kan pas belakang. Sudah ada yang dalam. Di situ mau di Pampito, Tino. Di sini Pak. Oh di situ. Iya, dalam sini. Oh sampai mau menyelamatkan diri begitu deh. Minta pertolongan Bu. Iya, tapi kan di sini bisa lalu. Bisa gitu tunjuk. Bagian sini kan pas belakang. Sudah ada yang dalam. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Flamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, desa berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.